Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang mau jadi jomblo. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul Mukarram yang saya hormati dan saya muliakan, Kepala Sekolah SMA Yapis Manokwari, yang saya hormati dan saya banggakan, para asatid, para ustadz, para guru yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Semoga ilmu mereka berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang saya banggakan, anak-anakku, keluarga besar SMA Yapis, yang mudah-mudahan kelak nanti menjadi mujahid fi sabilillah. Amin amin ya rabbal. Ketua Panitia Penyelenggara Isra Mi'raj yang saya hormati, yang baru saja tadi menyampaikan sambutannya begitu luar biasa. Terima kasih, sudah bagus. Itu adalah mental, itu adalah cara untuk bagaimana ke depan bisa menjadi seorang mujahid. Harus berani, emang begitu. Apalagi pantunnya luar biasa. Saya lagi ngebayangin dia dapat pantun dari mana ini, orang luar biasa. Mudah-mudahan jadi mujahid, amin. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan nikmat sehat dan panjang umur. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa hadir berkumpul bersama-sama di masjid ini dalam rangka memperingati Isra dan dimi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Semoga langkah ananda, anak-anakku sekalian dari rumah menuju majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan Allah jadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi khatamul anbiya wa imamur rasul, penutupnya para nabi dan imamnya para rasul. Semoga kita semuanya umatnya yang hadir di masjid ini diakui oleh Rasulullah
sehingga nanti pada yaumul qiyamah kita dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini SMA Yapis memperingati Isra dan dimi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara Isra Mi'raj, maka kita bicara soal iman. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini adalah sebuah perjalanan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah. Makanya peristiwa ini harus bicara soal iman. Kenapa? Karena tidak mungkin sebuah perjalanan yang begitu cukup panjang dan jauhnya berkilo-kilometer hanya ditempuh dengan waktu yang sebentar. Mudah-mudahan nanti anak-anakku bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu anak-anakku dari kota Mekah ke kota Madinah itu saja kurang lebih 5 jam atau 6 jam perjalanan darat. Apalagi perjalanan menuju Palestina, di mana Masjidil Aqsa ada di sana. Dari Masjidil Aqsa lanjut lagi ke Sidratul Muntaha, sebuah perjalanan yang cukup jauh berkilo-kilometer jauhnya. Secara akal logika manusia itu tidak mungkin terjadi ditempuh dengan waktu yang sebentar. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini bicara soal iman. Yakin percaya bahwa Isra Mi'raj ini ada dan nyata terjadi. Makanya tadi diawali oleh qori kita, Masya Allah, lantunan ayat Qur'annya begitu merdu. Ini ayat diawali subhanallazi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi Nabi nggak jalan sendiri, Nabi nggak berangkat sendiri. Allah yang gerakkan, Allah yang mau. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini bisa terjadi karena berkah, dan semuanya di situ adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra Mi'raj ini tidak bisa kita pakai akal apalagi logika, tidak akan nyampe. Maka Isra Mi'raj ini harus kita imani, kita yakini bahwasanya peristiwa ini terjadi dan memang ini adalah kehendak Allah yang mau. Apa saja anak-anakku, kalau Allah yang mau itu tidak ada yang tidak mau, pasti di sana. Kalau Allah sudah menghendaki, Allah yang mau, semuanya pasti. Nih contoh gampang saja anak-anakku. Nabi Isa alaihissalam, kenal Nabi Isa? Di mana kenalannya loh? Kenalan di mana? Tak tahu. Nabi Isa itu mamanya ada. Nah, mamanya ada, ibunya ada, namanya Maryam. Bapaknya enggak ada loh. Bapaknya enggak ada. Secara logika manusia, secara akal sehat, bisa enggak sih seorang wanita melahirkan tanpa seorang ayah? Bisa enggak? Enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa. Tidak mungkin seorang wanita melahirkan tanpa
tanpa seorang ayah. Pasti harus ada ayahnya. Tapi Allah mau, Allah pengen. Maka lahirlah Nabiullah Isa alaihissalam dari ibunda yang mulia bernama Maryam. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Isa bin Maryam. Isa itu adalah putranya Maryam. Ya, bapaknya nggak ada, emaknya ada, tapi Allah mau jadi. Tapi di zaman sekarang ini anak-anakku khusus perempuan ya, banyak juga wanita-wanita sekarang itu ikutin Maryam anak-anakku. Banyak sekarang di zaman sekarang ini. Mamanya ada, anaknya ada, bapaknya tahu kemana bapaknya. Pada ngikutin Maryam. Lah kalau Maryam emang Allah yang mau, tapi zaman sekarang Masya Allah. Tapi mudah-mudahan ananda-ananda SMA Yapis semuanya adalah orang-orang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Jadi ini bicara iman. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Begitupun juga kalau Allah mau menakdirkan anak-anakku menjadi orang-orang soleh, menakdirkan anak-anakku menjadi anak-anak soleha, itu tidak ada yang tidak mungkin. Dan inilah pada kesempatan pagi hari ini kita hadir, kita kumpul bersama-sama di tempat ini. Kita memperingati Isra Mi'raj. Kita ingin bicara tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini tidak saya uraikan dari awal, karena benar-benar perjalanan Isra Mi'raj ini begitu panjang dan lamanya luar biasa. Namun ada hal terpenting yang perlu saya ingatkan kepada anak-anakku pada peristiwa Isra Mi'raj ini. Tak kala Rasulullah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah, tak kala sampai dari Masjidil Aqsa, sudah tiba di Masjidil Aqsa, kemudian mi'raj ke Sidratul Muntaha, didampingi oleh Jibril alaihissalam sampai ke langit yang ketujuh. Jibril berhenti sejenak di situ. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, sampai di sini saja saya temani kau. Lanjutkan perjalananmu, berjumpa dengan Allah. Kemudian kata Nabi Jibril, ayolah ikut saya lagi, kita lanjutkan perjalanan ketemu Allah. Apa kata Jibril? Tidak ya Nabi, tidak ya Rasulullah, saya cukup nunggu kamu di sini. Silakan lanjutkan perjalananmu. Berangkat Rasulullah menuju Allah di Sidratul Muntaha. Apa yang Allah berikan kepada Nabi? Oleh apa yang Allah berikan kepada Rasulullah? Subhanallah, sudah terjawab oleh anak-anakku. Tidak ada lain oleh terbesar itu adalah yang namanya Subhanallah. Ini yang didapat oleh Rasulullah. Perintah sholat 5 waktu. Dan inilah anak-anakku satu-satunya ibadah di antara sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang diterima Rasulullah langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Kalau ibadah yang lain itu perantaranya malaikat Jibril. Perintah puasa, Jibril turun ke bumi bawa wahyu. Ya Rasulullah, ini ada perintah puasa dari Allah. Ini ayatnya, turun ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitupun perintah sholat, begitupun perintah haji, perintah umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu semuanya dibawa oleh Jibril yang bernama wahyu. Tapi sholat itu tidak, anak-anakku. Tidak. Jibril tidak membawa perintah ini.
langsung diterima Nabi, langsung diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa dengan perintah ini? Ada apa dengan ibadah sholat 5 waktu ini? Ternyata ini ibadah memiliki keistimewaan yang begitu cukup luar biasa hebatnya anak-anakku. Makanya maaf anak-anakku yang dimuliakan Allah, di antara sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, hanya ibadah sholat saja yang tidak boleh kita tawar. Ya, ingat ini anak-anakku, hanya ibadah sholat saja yang tidak boleh ditawar. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu boleh ditawar. Nanti sebentar lagi, sebulan lagi kita masuk Ramadan. Seumpamanya anakku sakit, tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, tidak usah dipaksakan, maka nanti bisa dikodok di hari-hari setelah Ramadan. Bisa kita tawar, masih ada keringanannya, masih ada cara yang untuk menggantikannya. Ya, maka ini ibadah yang lainnya masih bisa, ya. Tapi kalau yang namanya ibadah sholat, maaf anak-anakku, ini dia tidak boleh ditawar-tawar dengan alasan apapun. Anak-anakku sedang berada dalam perjalanan seumpamanya, jangan tinggalkan sholat. Ya, kerjakan, laksanakan sholat yang namanya sholat musafir, sholat dalam perjalanan. Selama perjalanan itu fisabilillah, berada di jalan Allah. Jangan tinggalkan. Anak-anakku berada di atas pesawat seumpamanya, tetap laksanakan perintah Allah, tetap laksanakan sholat. Kiblatnya kemana Pak Ustadz? Ikuti arah pesawat, kemana pesawat terbang. Jangan bikin kiblat sendiri. Orang marah di samping kita, ini dari tadi gue lihat bolak-balik kanan kiri, nggak usah. Ikuti saja terbangnya kemana pesawat, di mana kita duduk, disitulah kiblat kita. Wuduknya bagaimana Ustaz? Nggak ada air, cukup dengan tayamum. Debunya dari mana Ustaz? Yakin kursi yang ada di depan kita ada debunya, yakin kaca-kaca di sebelah kita ada debunya, ambil tempelkan. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan ini perintah anak-anakku. Ustaz, saya ini orangnya nggak kuat kalau berdiri sholat Ustaz. Jangan dipaksa anak-anak. Silakan sholatlah dengan duduk. Boleh sholat dengan duduk. Ya, Ustaz, kalau duduk dengkul saya suka sakit seumpamanya. Saya punya sakit ini Ustaz. Jangan dipaksa. Sholatlah dengan berbaring anak-anakku. Subhanallah, indahnya ini Islam, indahnya ini perintah. Sampai-sampai tidak boleh kita tawar dengan alasan apapun. Ya Allah Pak Ustaz, kalau berbaring pinggang saya sakit, suka encok, tidak kuat saya kalau berbaring Ustaz. Jangan dipaksakan. Masya Allah, luar biasa ini agama, mengajarkan kita untuk agar tidak meninggalkan ini perintah. Gunakanlah dengan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Boleh tidak? Boleh. Kalau memang sudah tidak bisa juga dengan isyarat, maka taruhlah dia di paling depan, kita sholatkan bareng-bareng. Ya, kalau memang sudah juga tidak pakai isyarat, karena memang itu yang paling terakhir. Kalau mata udah nggak bisa gerak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bawa dia paling depan kita. Taruh dia paling depan, kita sholatkan bareng-bareng. Subhanallah, ini perintahnya luar biasa dan memang tidak boleh ditawar-tawar. Ada apa dengan ini ibadah anak-anakku? Sampai begitunya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini ibadah menjadi ibadah yang begitu istimewa. Ternyata ini ibadah adalah
merupakan obatnya segala macam penyakit anak-anakku. Kita punya masalah apapun, kita harus mengadu tetap kepada Allah. Lewat apa? Yang namanya sholat. Apalagi anak-anakku yang maaf, wabil khusus yang kelas 3, ya, banyak-banyak ibadah di malam hari. Kalau sudah mau masuk menjelang ujian, mohon sama Allah, minta sama Allah, ya, mau dapat hasil yang terbaik, nilai ujian yang terbaik, nilai yang begitu memuaskan, ya. Jangan pernah jauh dari Allah, dekatkan selalu diri kepada Allah. Nah, makanya di Yapis ini, di SMA Yapis ini, anak-anakku, kita dibentuk, karakter kita dibentuk seluruhnya dan seutuhnya. Tidak hanya kita memiliki ilmu saja, tapi bagaimana kita mampu menjadi generasi-generasi Islam di masa yang akan datang, generasi-generasi Islam yang sesungguhnya. Makanya dibentuk kita di sekolah ini, anak-anakku. Tiba waktu sholat duhur, kita berbondong-bondong melaksanakan perintah Allah. Subhanallah, ya, semuanya. Agar apa? Agar kita terbiasa, agar kita disiplin dalam melaksanakan ini perintah Allah. Ya, ini luar biasa. Ya, apalagi anak-anakku semuanya yang hadir di sini. Kita ini kan adalah semuanya apa yang disabdakan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Inna fi yadis subani amrul ummah wa fi iqdamiha hayataha. Sesungguhnya kata Nabi, di tangan para pemuda lah, di tangan kita lah, generasi-generasi muda inilah maju mundurnya sebuah bangsa dan negara dan agama. Ini di tangan kita, ya. Makanya di tangan kita ini adalah sebagai di tangan anak-anakku sekalian, ya. Kita ini adalah orang-orang yang akan nanti pada suatu saat akan menjaga bangsa dan negeri ini dan agama ini. Maka di tempat ini benar-benar kita dibina, di sekolah ini benar-benar kita dididik agar bagaimana kita berakhlakul karimah yang mulia, memiliki ibadah yang luar biasa, dekat kepada Allah. Semuanya dibentuk. Kenapa? Karena kita ingin, ya, kelak nanti kita memiliki generasi-generasi Islam di masa yang akan datang yang benar-benar siap untuk memperjuangkan agama Allah ini, insya Allah. Makanya anak-anakku jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat. Apalagi saya lihat di sini semuanya, alhamdulillah, semuanya sudah balik. Sudah balik semuanya? Sudah, ya. Jadi tidak ada lagi yang tidak boleh meninggalkan sholat kecuali ada hal halangan, dan itu memang hanya khusus untuk kepada wanita, ya. Kalau ada anak laki yang sudah balik kemudian tidak melaksanakan perintah Allah, berarti dia lagi datang bulan. Ya, seumpamanya kita ketemu si A, kemudian dia nggak sholat, oh berarti ingat aja, tanya aja lagi datang bulan bang. Karena memang tidak boleh, kecuali wanita, kecuali perempuan. Ya, maka oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita yang sedang belajar saat ini, kita yang sedang menuntut ilmu saat ini kita adalah
orang-orang yang dituliskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Kita sedang berada di jalan Allah. Maka orang-orang yang berada di jalan Allah ini, kalau dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia ingin mendapatkan ilmu yang begitu berguna bagi nusa, bangsa, agama dan orang tuanya, maka konsep yang harus pertama kali dia bangun tidak ada lain kecuali senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang pertama. Kalau kita senantiasa selalu dekat kepada Allah, kita senantiasa selalu menjaga sholat 5 waktu kita, maka nanti ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita terima, ini dia akan menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat tak kala nanti kita sudah selesai belajar menuntut ilmu itu sendiri. Ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa pintar, merasa paling cerdas, paling hebat, kemudian kita gak mau dekat sama Allah. Ini bahaya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ilmunya tidak manfaat, ilmunya tidak berkah. Makanya begitu pentingnya untuk selalu kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan cara mendekatkan diri kepada Allah itu tidak ada lain kecuali dengan senantiasa selalu sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, anak-anakku, ilmu itu adalah bagian daripada cahaya-cahayanya Allah. Makanya ulama-ulama kita mengatakan al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ulama kita mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah itu tidak akan pernah datang, tidak akan pernah turun kepada orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah. Dan salah satu bentuk maksiat itu kita meninggalkan perintah Allah. Jadi kalau kita ingin ilmu itu cepat kita dapat, kita ingin ilmu itu kita cepat paham, ya, maka jangan sekali-kali kita maksiat. Ya, kenapa? Karena ini dia menjadi penghalang kita untuk mendapatkan ilmu. Anak-anakku sekalian yang hadir di sini adalah orang-orang mujahid yang akan membesarkan agama ini. Anak-anakku yang hadir di sini adalah para mujahid-mujahid yang akan memperjuangkan agama dan bangsa ini. Maka dari sekarang perlu kita tanamkan agama yang kuat. Agar apa? Karena dengan agama yang kuat, dengan ibadah yang kuat, maka saya yakin dan percaya anak-anakku mampu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha insya Allah. Maka Isra Mi'raj yang pagi hari ini kita laksanakan adalah bagian daripada bentuk bagaimana menjadikan kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, percaya, yakin bahwa setiap segala sesuatu kalau Allah mau tidak ada yang tidak mungkin. Jadi itu landasannya adalah iman. Ya. Anak-anakku nggak usah khawatir, takut, cemas. Nanti saya jadi apa? Ini jadi, nggak usah terlalu khawatir anak-anakku. Kenapa? Karena kita punya Allah. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Saya dulu belajar, saya dulu ngaji, saya nggak pernah berpikir akan menjadi seperti ini. Tapi saya yakin, saya percaya ada Allah. Biarlah Allah, ya, yang akan menentukan. Biarlah Allah yang akan menjadikan. Intinya tugas kita saat ini adalah bagaimana kita bisa belajar sungguh-sungguh, kita bisa belajar dengan semangat,
agar apa yang kita dapat, agar apa yang kita raih itu nanti pada akhirnya Allah yang menjadikan kita. Tak kala Allah angkat anak-anakku menjadi seorang guru, anak-anakku akan menjadi seorang guru yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah jadikan anak-anakku menjadi seorang dokter, maka anak-anakku akan menjadi seorang dokter yang beriman dan bertakwa kepada. Itu intinya, agar bagaimana iman dan takwa ini menjadi dasar landasan hidup kita. Apapun nanti pada akhirnya kita tidak perlu kita khawatirkan, karena kita ada Allah. Selama kita selalu dekat kepada Allah, selama kita selalu memohon kepada Allah, maka saya yakin pasti Allah akan mengabulkan segala hajat dan doa kita. Makanya ibadah ini jangan sampai anak-anakku tinggalkan. Ini pesan saya, ya. Sesibuk apapun anak-anakku, banyaknya aktivitas anak-anakku, ya, dimanapun berada, ya, jaga sholat 5 waktu ini anak-anakku. Tidak mungkin, ya, kita dekat kepada Allah kemudian Allah melupakan kita. Itu tidak mungkin. Pasti Allah ingat sama kita. Semakin kita dekat kepada Allah, Allah semakin dekat kepada kita. Semakin banyak kita memohon kepada Allah, semakin banyak kita mengadu kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkan kita. Maka sebagai orang-orang mujahid fi sabilillah di masa yang akan datang, karena saya yakin dan percaya anak-anakku ini adalah orang-orang yang akan memperjuangkan agama Allah, yang akan memperjuangkan bangsa dan negeri ini di masa yang akan datang. Dan inilah generasi-generasi Islam yang diharapkan, yang benar-benar sungguh-sungguh, ya, tidak hanya dibekali ilmu tapi dibekali agama yang kuat. Tujuannya apa? Agar nanti kita tidak menjadi orang yang sombong. Makanya kalau orang dibekali ilmu kemudian dibekali agama yang kuat, tak kala dia berhasil di tengah-tengah masyarakat, dia tidak pernah menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena waktu dia belajar, karena waktu dia menuntut ilmu, dibekali agama yang kuat lewat ibadah yang namanya kan sholat itu mengajarkan kita salah satunya agar tidak menjadi hamba Allah yang sombong. Bayangkan di saat kita sujud, ya, kita sujud ini kan kepala begitu mulia, ya, begitu mahal harganya. Kepala ini saking mulianya kita letakkan paling bawah, berbarengan sejajar dengan kaki. Kemudian kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah, engkau yang maha tinggi. Sebuah pendidikan buat kita semuanya, bahwa tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Tidak ada, ya. Makanya di dalam rangkaian ibadah sholat ini bermakna begitu banyak dan begitu luar biasa. Tak kala kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, coba lihat, tidak ada satupun kalimat yang berubah. Apapun asal daerah kita, apapun keturunan kita, semuanya kalimatnya Allahu Akbar, ya. Tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Kalau diganti dengan kalimat yang lain, maka tidak sah ini ibadah. Menunjukkan apa? Penyaksian kita bahwa tidak ada yang maha besar, tidak ada yang maha agung kecuali hanya Allah. Ya, makanya ini ibadah luar biasa, dari takbir ihram sampai salamnya semuanya bermakna yang begitu luar biasa. Ya, tidak pernah kita lihat, ya, ada orang seumpamanya karena datang dari Padang, sholat kemudian takbir dengan bahasa Padang, enggak sah. Allah nanggadang, tidak sah, ya.
Datang orang Betawi di sebelahnya, enak banget takbirnya, pakai bahasa dia. Gue emang dia doang bisa, gue juga bisa. Allah, gede banget. Nggak bisa, nggak boleh, ya. Tetap kalimatnya Allahu Akbar. Ya, ini ibadah begitu luar biasa. Maka anak-anakku sebagai mujahid fisabilillah, saya tanamkan dan saya titipkan kepada anak-anakku. Ya, belajarlah sungguh-sungguh anak-anakku. Ya, jangan kita sia-siakan kesempatan yang begitu luar biasa ini anak-anakku. Karena apa? Kita akan menyesal nanti suatu ketika saat tak kala kita tidak menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh belajar. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul ukhba liman yatakassalun. Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan, sesungguhnya penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas. Mumpung kita ada di SMA Yapis ini, yuk kita sungguh-sungguh, kita benar-benar, ya. Kalau benar-benar ingin menjadi seorang mujahid fisabilillah, ingin menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar berjuang untuk agama Allah, maka sungguh-sungguhlah kita belajar. Tidak perlu khawatir nggak bisa. Tidak ada kata istilah tidak bisa anak-anakku. Saya diajarkan oleh guru saya di pesantren, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau sungguh-sungguh. Makanya ada makalah syair yang begitu populer, manjadda wajah. Barang siapa sungguh-sungguh pasti bisa. Itu pasti anak-anak. Ya, makalah ini begitu populer dalam rangka apa? Agar apapun yang anak-anak selama ini khawatirkan nggak bisa, yakin pasti bisa. Dengan catatan sungguh-sungguh, manjadda wajah. Ya, jadi itulah anak-anakku, kita ingin menjadi seorang mujahid, kita harus benar-benar sungguh-sungguh belajar. Mudah-mudahan momentum Isra Mi'raj ini bisa menjadi motivasi buat saya dan kita semuanya untuk jauh lebih besar dan lebih yakin dan lebih mengimani bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini benar adanya, dan segala sesuatu apabila Allah menghendaki itu tidak ada yang tidak mungkin. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa setiap nilai-nilai kebaikan, baik itu yang kita laksanakan, yang kita kerjakan sekecil apapun, dia akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah mujahid-mujahid yang benar-benar sungguh-sungguh menuntut ilmu di tempat ini. Mumpun Allah berikan kita kesempatan, mumpun Allah berikan kita waktu, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Mudah-mudahan tausiah singkat ini, ceramah singkat ini bisa menjadi renungan buat kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka melaksanakan dan selalu menjaga sholat 5 waktu kita dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan kehilafan itu datang dari saya pribadi. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.